Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita tahu hampir 6 bulan lebih pandemi ini berlangsung dimulai dari Wuhan, Cina, lalu merambat ke lebih dari 200 negara termasuk Indonesia, di mana memang angka tertinggi di tanah air saat ini dipegang oleh Jawa Timur, Jakarta, lalu disusul oleh Jawa Tengah. Dan kita di segmen tadi sudah berbincang dengan Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, dan saat ini sudah terhubung juga melalui hubungan Skype ada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Saya sapa dulu, Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ganjar, kita bicara corona daerah yang belum reda. Kita tahu Anda Selasa kemarin sempat bertemu Pak Jokowi menyampaikan beberapa update. Kalau boleh tahu Pak Ganjar, apa yang Anda sampaikan di pertemuan langsung dengan Pak Jokowi Selasa lalu? Semua yang kita sampaikan Mhm. terkait dengan penanganan COVID, terus kemudian dari sisi kesehatannya, jaring pengaman sosial, ekonomi, persiapan-persiapan memasuki kebiasaan baru, Baik. itu antara lain. Mhm. Kita tahu bahwa Jawa Tengah ini saat ini berada di posisi ketiga seperti itu dengan angka positif yang cukup banyak. Ada PR tersendiri. Penanganan di Jawa Tengah seperti apa, Pak Ganjar, ketika kita tahu bahwa daerah-daerah lain juga mengalami atau menghadapi problem yang sama. Ada PCR juga, lalu juga tracing seperti itu. Jawa Tengah treatmentnya seperti apa? Iya, sebenarnya kita Hmm, meningkat karena memang kita meminta kawan-kawan bupati wali kota untuk melakukan testing masif. baik. Jadi masivitas inilah yang kemudian itu bikin meningkat. Jadi saya sampaikan pada kawan-kawan bupati wali kota, Mhm. jangan takut dengan citra, ya. Jangan Jangan takut dengan takut citra. dengan Oke. ya, jangan takut dengan apa namanya angka-angka yang tinggi, Mhm. tapi makin pasti kita tahu berapa jumlahnya, makin itu lebih mendorong kepada kita untuk mempersiapkan penanganan dalam segala hal. Tidak hanya segi kesehatan, termasuk Baik. sosial ekonomi yang saya sampaikan di depan tadi. Mhm. Nah, lalu kita bicara zona merah. Anda juga menyampaikan bahwa ada tiga ya untuk saat ini di Jawa Tengah. Ada Semarang, Demak, dan daerah mana, Pak Ganjar? Ya, Update-nya. Mhm. ada beberapa yang Mhm. kami punya hitungan ya, hitungannya agak sedikit berbeda. Baik, Kalau silakan. kita pakai ukurannya dengan Mhm. yang gugus tugas, saya punya datanya ini saya baca Mhm. sebentar. Mhm. Jadi kalau tadi kita barusan evaluasi ya Mas ya. Mhm. Jadi kalau kita melakukan pemetaan daerah kabupaten kota yang mendasarkan pada 15 indikator dari gugus tugas, yang merah tinggal Demak. Tapi kita sendiri membuat satu catatan lewat angka reproduksi efektif ya. Mhm. Kalau reproduksi efektif per 2 Juli, itu yang tertinggi masih Kota Semarang, Baik. Jepara, ini saya urutin ya, Kota Semarang paling tinggi, Jepara, Kudus, Rembang, Kendal, Klaten, Demak, Magelang, Grobogan, Karanganyar, Banyumas, dan Semarang Kabupaten. Nah, Mhm. ini naik turun. Cuman yang sekarang menjadi perhatian kita adalah satu karisidenan, satu kelompok, satu rumpun yaitu Semarang Raya. Nah, Semarang kemarin Raya. ada Mhm. peningkatan di Jepara sama Rembang yang itu secara klaster cepat-cepat bisa kita coba padamkan Mhm. untuk kita lakukan isolasi dan penanganan kesehatannya begitu. Baik. Lalu bicara juga klaster, ini menarik bahwa Jawa Tengah mendapati beberapa klaster baru. Ada ASN dan juga perusahaan yang di mana angkanya juga cukup tinggi, ratusan. Nah, bagaimana Anda bersinergi dengan bawahan Anda tentunya dengan penanganan ini? Karena kita tahu klaster baru ini berarti ada ciri bahwa protokol kesehatan tidak dijalankan seperti itu dengan baik. Iya, sangat mungkin Hmm, karena hmm, beberapa kemarin ternyata bukan cerita protokol, tidak hanya pemerintah baik. maupun masyarakat, dan pertanyaan ini menjadi bagus sekali. Saya Hmm, sampaikan sama kawan-kawan, pemerintah harus punya kesadaran sendiri, mesti bisa memberikan contoh, hmm. sehingga otokritik ini buat kami sendiri, kalau kita gagal memberikan contoh, maka masyarakat juga akan sulit. Jadi ada beberapa tadi yang saya tanya, itu staf Anda ketularannya dari mana? Dari kondangan Pak, gitu. Oke, Dia kondangan keluar kota. betul. Jadi khususnya Baik. di situ dan waktu pulang Hmm, semuanya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kita. Dan ada di beberapa perusahaan, maka umpama yang ada di kota Semarang, ada beberapa perusahaan yang ada klaster baru, kemudian kita minta untuk itu ditutup. Kemarin ada sampai menutup 14 hari, terus kemudian dilakukan rapid test yang massal untuk kita
bisa mengetahui begitu. Baik, saya ke Jawa Timur, kembali ke Mas Emil. Mas Emil, kita tahu ada pertemuan kemarin, memang Presiden sempat menyoroti dua daerah ini dan berkunjung ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ada target di sini disebutkan bahwa dalam waktu 2 minggu harus ada penurunan. Mas Emil sendiri, bagaimana menyikapi target dari Presiden terkait penanganan COVID ini untuk Jawa Timur? Ya harus dijawab dengan meningkatkan intensitas. Jadi kan ada dua rumus untuk mengurangi penyebaran COVID yang kalau dibilang. Yang pertama, kita harus melakukan promotif preventif dengan lebih ketat. Artinya aktivitas masyarakat yang berisiko harus bisa kita kurangi. Sebagai contoh ya tadi, pasar banyak menjadi tempat penyebaran katanya. Nah kami akhirnya salah satu yang kita lakukan, kita coba CCTV di pasar itu diaktifasi. Karena apa? Begitu kita tidak ke pasar gitu, ya di depan ada linmasnya, di depan ada ngecek pakai masker enggak gitu ya, ada tempat cuci tangan, thermalnya dicek gitu. Tapi begitu kita pasang kamera di dalam, ternyata tingkat kepatuhan pengunjung untuk menggunakan masker rendah gitu. Nah itu otomatis dia baca. Nah kita ingin lakukan setiap harinya itu semua video CCTV ini akan dianalisa. Katakanlah pasar itu ramenya dari jam 6 pagi sampai jam 10 ya. Gitu. Kemudian sore itu disampaikan laporan kepada Perindak, kepada Bupati Wali Kota, Kapolres, Dandim, sehingga bisa direview nih tingkat kepatuhan pasar ini gitu. Jadi nggak cuma ABS laporannya asal Bapak senang misalnya. Nah ini, tapi kan ini kita coba akselerasi, uji cobanya sudah dan ini akan dijalankan. Di samping itu Kapolda juga melakukan langkah rekayasa lalu lintas. Tempat yang ada kerumunan ditutup sekarang jalannya kalau malam. Sehingga pada saat itu bukan aktivitas yang krusial secara ekonomi, tapi sifatnya rekreasional, itu ditutup. Nah yang satu lagi adalah melakukan tracing dengan aktif. Testingnya kapasitasnya harus tinggi. Nah disinilah 10 mesin PCR, ini telah ditambahkan sehingga total ada 27 mesin PCR yang kemudian bisa meningkatkan kecepatan kita dalam melakukan testing. Nah, semakin kita cepat testing, maka kita akan semakin luas melakukan upaya 3T, tracing, testing, dan treatment. Nah, dua langkah ini meningkat. Nah, hasilnya memang kami melihat masih ada PR, tetapi intensitas dari dua hal inilah yang harus jadi langkah konkret kita menyikapi arahan Presiden. Oke, Mas Emil, Anda menyoroti tadi di awal bahwa public discipline ini bagaimana masyarakat, sebenarnya tidak hanya di Jawa Timur, di DKI pun luar biasa bagaimana, let's say kita sebutnya ngeyelnya, masyarakat kita dengan tidak menanggapi ini begitu serius. Law enforcement untuk Jawa Timur sendiri seperti apa? Karena kita tidak bisa hanya saja tadi edukasi, penyuluhan, tapi harus ada langkah tegas ketika tadi penggunaan masker, jaga jarak masih sering dilanggar, Mas Emil. Ya saya selalu menggunakan analoginya begini, saya nanya ke orang yang komplain gitu, buat apa PSBB, pelanggar masih banyak gitu ya. Nah terus saya tanya ke Polda waktu itu ini PSBB tahap 1, berapa Pak yang ditindak? Yang ditindak sudah di atas 13.000 gitu, hampir 15.000 malah kalau kita hitungannya itu belum selesai PSBB tahap 1. Waktu itu yang menjelaskan Humas Polda Jatim. Lah kan banyak sekali gitu. Nah kok kenapa ya masih ada tempat-tempat yang miss gitu. Nah mungkin inilah yang kita analoginya kenapa kita masih sering juga ngelihat orang naik motor nggak pakai helm. Betul. Bukan karena mereka nggak takut polisi, tapi mereka tahu ada area-area yang nggak mungkin setiap saat dipantau oleh polisi. Nah inilah sebabnya kita kombinasi antara partisipasi publik dan teknologi ini harus digunakan gitu. Tadi di pasar kita pakai teknologi karena kalau nggak kesannya ada laporan, ada ruang CCTV, tapi kalau nggak otomatis laporannya, ya tetap aja yang mantengin CCTV belum tentu ngasih laporan yang real kepada atasannya. Tapi yang kedua peran masyarakat itu yang jadi penting gitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi realitanya bahwa kepatuhan masyarakat tidak bisa 100% hanya diandalkan kepada personil. Tapi satu lagi yang ingin saya tambahkan singkat, bahwa tadi pembicaraan antara DPRD provinsi dengan Forkopimda provinsi, terutama Pangdam dan Kapolda adalah bagaimana merevisi Perda tentang ketertiban dan ketentraman supaya bisa mengikutsertakan sanksi-sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran protokol dengan kaitan darurat kesehatan. Ya, karena kita tahu partisipasi masyarakat dalam menangani pandemi ini memang luar biasa. Harus bersinergis itu. Percuma kalau pemerintah membuat aturan namun masyarakat masih menganggap remeh seperti itu Mas Emil. Kita ke Jawa Tengah, ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, ada target 2 minggu dari Presiden untuk beberapa daerah termasuk Jawa Tengah. Anda bagaimana mewujudkannya ini?
Jawa Tengah tidak dikasih target. Oke. Tidak, justru saya mau mentargetkan sendiri. Begitu Pak Presiden di Jawa Timur menyampaikan itu ada target, maka buat saya itu juga perintah buat semuanya. Baik. Yang memang daerahnya ada peningkatan cukup tinggi. Maka diberikan perintah atau tidak berikan perintah, saya mau mengikuti Jawa Timur. Agar 2 minggu itu kemudian kita gerakkan. Maka kita ada 6 ekskarisidenan. Kita buatkan korwil untuk daerah Jawa Tengah, wilayah tengah, selatan, ke barat. Ini warnanya sudah kuning menuju putih, hampir hijau. Ada 2 yang sudah hijau. Nah kemudian kalau kita melihat yang ke timur, terus kemudian utara, memang kita masih merah. Ini mungkin karena bersaudara sama Jawa Timur memang. Jadi makanya kita berkomunikasi dengan kabupaten di perbatasan agar kita saling bisa menjaga. Ini pentingnya bahwa si COVID ini tidak ada kenal teritori pemerintahan, maka kerjasama antar wilayah juga menjadi penting. Nah, koordinator wilayah-wilayah di 6 ekskarisidenan ini kita minta untuk semasif mungkin melakukan komunikasi dengan di kabupaten kota yang ada di wilayah ekskarisidenan itu. Dan bicaranya tidak hanya kesehatan saja, tidak hanya cerita pencegahan saja, tapi juga aspek sosial dan ekonomi tentu saja. Yang kita harapkan ini lebih holistik nantinya, lebih komprehensif lagi untuk bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan. Nah dari bawah kita punya gerakan namanya Joko Tonggo atau menjaga tetangga. Dibantu juga dengan kepolisian yang membuat desa tangguh. Ini kita blended jadi satu. Nah kalau kemudian tadi itu 2 minggu, Mas Emil juga sampaikan bagaimana tidak mudahnya kalau bahasa netizen itu masyarakat 62, ya kan, masyarakat 62 gitu. Sedikit ngeyel. Nah kita pendekatannya kita rubah. Coba kita dengan kultural, dengan dari bawah di level RW begitu, untuk mereka kita jadikan jubir-jubir, membuat gerakan-gerakan untuk mereka ikut mencegah, mengawasi. Jadi yang satu ngeyel, yang satu harus cerewet begitu ya, sehingga bisa bertemu. Jadi ada tadi ya Satkorwil ini yang dibentuk 35 dan semuanya tadi bekerja seperti itu, tidak hanya bicara soal penanganan atau kampanye, tapi mereka juga membantu mengingatkan seperti itu ya Pak Ganjar ya. Ya di koordinator wilayahan cuma 6 aja dari 35 kabupaten kota itu ada 6 ekskarisidenan. Nah itu yang kami sebut tadi umpama Semarang kota kayak Surabaya kita naiknya tinggi. Tapi kalau kemudian umpama Surabaya saja atau kota Semarang saja itu pasti nggak bisa kita menahan karena komuternya juga banyak yang wirawiri seliweran gitu ya. Makanya saya bicara Semarang Raya. Maka seluruh Semarang Raya kita harapkan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, kemudian dilakukan sebuah pengawasan dengan menurunkan aparatur, baik dari kita Pemprov, Pemkab, Pemkot maupun minta bantuan dari kepolisian dan TNI. Nah kalau kemudian ini bisa berjalan, harapan kita di daerah merah yang satu area itu kita tangani bareng-bareng, kita keroyok brek begitu. Baik, Pak Ganjar dan Pak Emil, saya ke Pak Tri dulu nih, epidemiolog dari UI. Tadi saya sudah berbincang dengan kepala daerah, maaf Pak Tri, agak dianggurkan sedikit. Karena Pak Ganjar dan Mas Emil juga waktunya agak sibuk untuk saat ini. Nah, kalau bicara evaluasi, Pak Tri, kita tahu di daerah ini disoroti Presiden juga, dan memang angkanya tadi masih cukup signifikan. Anda melihat bagaimana penanganan COVID di daerah? Jadi penanganan COVID itu tergantung dari tes, kemudian trace, kemudian treat. Satu lagi sebenarnya masyarakat begitu. Masyarakat, oke. Jadi ada 3 atau 4 faktor yang menentukan. Kalau kita bedah ke dalam kegiatan-kegiatannya, maka kegiatan itu tergantung pada deteksi. Ya, artinya berapa banyak kasus yang ditemukan itu karena kemampuan deteksinya meningkat, karena tesnya meningkat. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah isolasi kasus. Isolasi kasus harus dilakukan begitu ketemu semuanya diisolasi. Kemudian dilakukan trace, yaitu tracing, kontak tracing. Dilakukan kontak tracing, kalau ketemu suspek, maka selanjutnya suspek juga diisolasi. Masalahnya pada saat kontak tracing sering juga ditemukan OTG begitu. OTG juga harusnya diisolasi. Harusnya. Jadi kalau itu udah,
berarti ini 50% pekerjaan harus sudah selesai. Oke. Nah, 50%-nya lagi Masyarakat. ada masyarakat Iya. begitu. Jadi Oke. 50%-nya lagi masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun harus benar-benar wajib dan mutlak pada kerumunan-kerumunan orang. Oke. Nah, sekarang masalahnya sejak PSBB Ya, dihilangkan, transisi inilah. makanya kemudian ada kerumunan-kerumunan banyak sekali terjadi di kantor, di fasilitas publik, kemudian angkutan umum, kemudian banyak ya kemungkinan tempat wisata termasuk Ya. begitu. Jadi kalau menurut saya 1 tahun ke depan kalau kita nggak berhenti pada kerumunan, pasti akan terjadi transmisi, Oke. pasti akan terjadi tambahan kasus. Berarti berapa banyak tambahan kasusnya amat tergantung kepatuhan masyarakatnya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya apapun yang dilaksanakan sekarang bukan berarti kita bebas Iya, beraktivitas. Harusnya betul. kerumunan, tempat wisata atau Betul. tadi main sepeda Betul. nanti dulu lah ya. Betul, Main sepedanya di dekat rumah aja dulu ya Pak Tri ya. betul. Jangan di kerumunan. Kita akan jeda dulu Pak Tri dan juga Pak Ganjar dan Mas Emil. Kita akan sambung di segmen selanjutnya, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.